Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bagaimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kali ini kita akan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu chapter 1. Untuk chapter 1 ini berisi 4 materi. Yang pertama, expressions of asking for attention, lalu expression of checking understanding, kemudian expression of asking for and giving opinions, dan yang terakhir tentang expressions of appreciation and compliments. Untuk materi yang pertama yaitu attention. Asking for attention ini ada beberapa bentuknya, seperti attention please, kemudian may I have your attention please, lalu excuse me. Dan responsnya itu ada macam-macam, bisa yes sir atau yes ma'am, kemudian yes or sure, lalu okay atau no problem, it's fine. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang checking for understanding. Untuk checking for understanding ini ada beberapa expression. Yang pertama, expression of checking for understanding itu sendiri bisa berupa do you know what I mean, atau do you know what I'm saying, atau do you understand, seperti itu. Untuk showing understanding ini ketika kita paham atas perkataan lawan bicara kita bisa meresponnya dengan I see atau I understand, I get atau I got. Lalu bagaimana kalau kita tidak paham dengan perkataan mereka, perkataan lawan bicara kita? Ini kita sebut dengan expressing lack of understanding. Expressing lack of understanding ini bisa berupa I don't get it, I'm sorry what do you mean, I'm not following you, I don't quite follow you. Oke, kemudian materi tentang expressing compliments atau giving appreciation. Untuk expressing compliments ini bisa berupa I appreciate you, you're great, you look great, you're very good. Lalu responsnya bisa berupa thanks, it's nice of you to say so. Lalu I'm glad you like it. Kemudian thank you atau really, atau bisa juga kamu respon dengan kata it's nothing. Kemudian materi terakhir dari chapter 1 ini, dari chapter 1 ini yaitu tentang asking for and giving opinions, yaitu memberi atau meminta pendapat. Untuk asking for opinions ini bisa berupa do you have any idea, do you have an opinion on, atau dalam konteks informalnya kita bisa mengucapkan what do you think of, atau what is your opinion. Seperti itu. Lalu, untuk giving opinionnya ketika kita ingin memberikan pendapat kita, bisa kita ucapkan dengan I personally believe atau it's my opinion that bla bla bla. Untuk informalnya bisa berupa I think I like it atau I think it's good. Kemudian chapter 2, untuk chapter 2 ini berisi expressions of ability dan expressions of willingness. Seperti yang kita tahu, untuk expressing ability biasanya kita menggunakan modal. Modal yang kita gunakan ini modal can. Contohnya, I can sing, I can fly. Dari kata I can sing dan I can fly kita lihat setelah kata can kita menggunakan bare verb atau bare infinitive, yaitu kata kerja yang masih murni, tidak ditambahkan apa-apa. Selain menggunakan can, kita juga bisa menggunakan be able to untuk menunjukkan expressing of ability. Seperti pada contoh, I am able to speak English atau we are able to play football. Lalu kemudian expressing willingness. Untuk expressing willingness ini kita menggunakan model will atau would. Seperti contoh, I will bring the books for you, atau dalam kalimat negatifnya menjadi I will not bring the books for you. Next, untuk chapter 3 ini berisi tentang expressions of obligation, lalu expressions of prohibition, dan terakhir expressions of giving advice. The first is expressing obligations. Expressing obligation ini adalah ungkapan yang menunjukkan sebuah keharusan atau kewajiban. Expressing obligation ini menggunakan model must atau have to. Seperti contoh, I must work so hard atau I have to do it now. Lalu expressing of prohibitions
Untuk expressing of prohibition ini kita menggunakan don't karena ini adalah sebuah larangan. Prohibition adalah larangan, seperti pada contoh don't enter that building atau don't go away. Well, yang terakhir adalah advice atau expressions of advice. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama asking for advice, yaitu meminta nasihat. Yang kedua giving advice atau memberikan nasihat. Untuk asking for advice ini expressionsnya seperti berikut. What do you think I should do? What do you suggest? Untuk giving advice-nya seperti contoh, I think you should study harder, atau if I were you, I would go to the doctor. Jadi biasanya untuk expressions of advice ini menggunakan model should. Lalu untuk chapter 4, untuk chapter 4 ini ada 3 materi. Yang pertama tentang giving instruction, lalu expressing invitations, dan yang terakhir tentang asking for permission. The first is giving instruction. Jadi giving instruction ini yaitu ketika kita ingin memberikan instruksi kepada orang lain. Biasanya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, seperti pada contoh open the door please atau come in. Lalu expressing invitations. Expressing invitations ini ya adalah ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin mengajak seseorang. Seperti pada contoh, do you want to go to the zoo? Atau let's play tennis together. Biasanya untuk expressing invitations ini kita menggunakan let's atau join. Lalu yang terakhir tentang asking for permission, yaitu meminta izin. Untuk asking for permission, kita biasanya menggunakan model may, seperti pada contoh, may I sit here? Atau you may borrow my pen. Kemudian chapter 5, untuk chapter 5 ini kita membahas tentang greeting card. Seperti yang kita tahu bahwa greeting card ini banyak jenisnya, seperti birthday card atau kartu ucapan ulang tahun. Kemudian congratulation card, ini adalah ucapan atau kartu ucapan yang digunakan untuk memberikan selamat kepada orang atas prestasi yang telah ia raih. Atau ada lagi get well soon card. Jadi get well soon card ini adalah kartu ucapan yang digunakan untuk memberikan doa agar cepat sembuh kepada orang yang sedang sakit. Dan masih banyak jenis-jenis lainnya. Kemudian chapter 6, untuk chapter 6 ini kita mempelajari tentang 3 materi. Yang pertama tentang there is and there are, kemudian quantifiers, dan terakhir tentang prepositions of place. Yang pertama tentang there is dan there are. There is ini digunakan untuk kata benda yang singular atau satu, kemudian there are digunakan untuk kata benda yang plural atau jamak. Contoh dari there is ini yaitu there is a doll, ada sebuah boneka. Lalu kemudian there is a little milk, ada sedikit susu. Nah, there is ini juga digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya contoh dari there are yaitu there are 4 chickens. Kemudian there are 5 cows. Lalu kemudian quantifiers. Quantifiers ini yaitu kata atau phrase yang digunakan untuk mendeskripsikan banyaknya benda atau sedikitnya benda. Quantifiers ini ada beberapa macam, yaitu many and much, kemudian a lot of and some, lalu a few and a little. Yang pertama many and much. Many and much ini untuk benda yang berukuran banyak, yang berjumlah banyak. Many digunakan untuk benda yang countable noun atau benda yang bisa dihitung. Sedangkan much digunakan untuk benda yang uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti there are many lions, ada banyak singa. Dan there is much water, ada banyak air. Lalu a lot of and some. A lot of and some ini berbeda dengan many and much. A lot of and some ini bisa digunakan untuk benda yang bisa dihitung maupun benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kedua-duanya bisa. Seperti pada contoh, there are a lot of mangoes. Atau there is a lot of sugar. I have some apples. Atau I have some sugar. Dan terakhir yaitu tentang a few and a little. A few and a little ini artinya sedikit. Jadi jumlah bendanya itu sedikit. Few ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan a little digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, she has a few pens, lalu there is a little water in the glass.
Lalu yang terakhir tentang prepositions of place. Preposition of place ini yaitu kata depan yang menunjukkan tempat. Seperti in yang artinya di dalam, on di atas, kemudian in front of di depan, under di bawah yang menempel, below di bawah tapi ada jarak, kemudian above di atas sama kayak on, cuma above ini di atasnya ada jarak. Selain itu ada under di bawah, kemudian beside di samping, between di antara, among di antara, namun di antaranya itu ini lebih dari 2 benda. Kemudian opposite ini berseberangan, dan masih ada beberapa yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu chapter 7. Untuk chapter 7 ini kita membahas tentang simple present tense. Jadi simple present tense ini yaitu tenses yang kita gunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian atau kegiatan yang sering atau biasa kita lakukan. Untuk subjek she, he, dan it, tambahkan s atau is atau ies setelah verbnya. Contohnya, the moon shines at night, atau she studies hard every night. Kemudian, he washes his hands before eating. Lalu untuk personal pronouns atau subjeknya I, you, they, dan we, ini tidak perlu kita tambahkan s atau is atau juga ies pada verbnya. Jadi murni seperti itu. Contohnya, we drink orange juice every morning, atau I pray before sleeping. Kemudian, my mother and I cook in the kitchen. Selain itu, untuk simple present tense ini kita biasanya menggunakan adverbs of frequency seperti always, often, sometimes, never, usually, and every. Well, that's all our material in this semester. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.